Nah, sekarang kita lanjutkan soal nomor 9 ya, Dek ya. Latihan 2.3 dari buku paket halaman 74. Segi 4 ABCD merupakan persegi panjang ya yang semua titik sudutnya terletak pada lingkaran. Ini gambarnya. Pertanyaan yang A, apakah ABCD merupakan segi 4 tali busur? Buktikan. Oke, segi 4 tali busur syaratnya adalah jumlah sudut-sudut yang saling berseberangan itu merupakan sudut pelurus atau sama dengan 180 derajat. Jadi sudut DAB ya nanti kalau kita jumlahkan dengan sudut DCB ini harus 180 derajat. Jadi kalau di sini P, di sini Q ya Dek ya. Maka syaratnya adalah P plus Q harus sama dengan 180 derajat. Demikian juga sudut ADC. Nah, ini kan berseberangan dengan sudut ABC ya. Ini R, kemudian ini S. Maka R plus S itu juga sama dengan 180 derajat. Nah, ini syaratnya ya. Jadi syarat sebuah segi 4 dikatakan sebagai segi 4 tali busur ya. Nah, dari gambar ini kita tahu ya, karena ABCD itu merupakan persegi panjang, ini kan. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa P sama dengan Q sama dengan R sama dengan S masing-masing sama dengan 90 derajat ya. Artinya nanti P plus Q ya, kita lanjutkan di sini ya. Nah, P plus Q itu akan sama dengan 90 derajat plus 90 derajat sama dengan 180 derajat ya. Berarti syarat yang pertama ini sudah terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua ya mestinya juga terpenuhi karena R plus S itu sama dengan 90 ditambah 90 sama dengan 180. Nah, karena kedua syarat ini terpenuhi, maka terbukti bahwa ABCD itu merupakan segi 4 tali busur ya. Oke, ini adalah cara untuk mengerjakan pertanyaan yang A. Ya, bagaimana sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang kita ke pertanyaan B. Jika kita menerapkan teorema Ptolemeus pada segi 4 ABCD, apakah yang akan kita dapatkan? Jadi teorema Ptolemeus ya itu seperti ini. Pada segi 4 tali busur ya berlaku perkalian diagonal. Nah, ini kalau saya gambar diagonalnya ya, kita pakai warna ungu. Ini adalah diagonal AC ya, kemudian ini adalah diagonal BD ya, selalu melalui titik pusat lingkaran. Nah, menurut teorema Ptolemeus ya Dek ya, pada segi 4 tali busur, ini berarti pertanyaan yang B ya. Perkalian diagonal berarti AC dikalikan dengan BD itu akan sama dengan penjumlahan perkalian sisi-sisi yang saling berseberangan. Ya, saya ulang ya. Perkalian diagonal itu sama dengan penjumlahan ya. Apa yang dijumlahkan? Yang dijumlahkan adalah perkalian sisi-sisi yang saling berseberangan. Nah, itu menurut teorema Ptolemeus. Berarti sisi yang berseberangan di sini adalah yang pertama AD ya berseberangan dengan BC. Oke. Kemudian AB ini berseberangan dengan DC. Nah, tinggal ditulis di sini ya. Jadi AC kali BD itu akan sama dengan AB ya kita kalikan dengan DC ditambah AD kita kalikan dengan BC. Nah, ini adalah teorema Ptolemeus. Ya, ini sudah pernah kita bahas di video materi. Nah, ini saya beri tanda dulu. Oke, kemudian di sini pertanyaannya adalah apakah yang kalian dapatkan? Nah, coba perhatikan lagi. Dari gambar ini kita tahu ya Dek ya dari sifat persegi panjang ya. Panjangnya ruas garis AD ya, panjangnya ruas garis AD. Itu pasti sama dengan panjangnya ruas garis BC. Kemudian panjangnya ruas garis AB pasti sama dengan panjangnya ruas garis CD. Lalu diagonal AC ya Dek ya, itu juga pasti sama panjang dengan diagonal BD. Nah, sehingga kalau ini kita masukkan ya, ini ada 3 persamaan kita masukkan ke persamaan teorema Ptolemeus ya Dek ya.
Jadi karena di sini AC kali BD. Nah, BD itu kan sama dengan AC yang ini. Ini ya. Jadi karena BD itu sama dengan AC, maka nanti adik-adik boleh tulis AC dikalikan dengan AC. Ya, AC dikalikan dengan AC. Oke. Kemudian di sini kita punya ya sama dengan AB ya. AB kali DC. Ya, AB kali DC. Padahal AB itu ya sama dengan DC. Di sini kan AB sama dengan CD, dibolak-balik sebenarnya sama aja ya. Berarti nanti bisa kita tulis AB ya. DC-nya itu kita ganti dengan AB. Nah, berarti AB dikalikan dengan AB. Oke. Kemudian di sini kita punya AD kali BC. Ya. Nah, padahal AD itu ya sama dengan BC. Atau kalau dibalik BC itu ya sama dengan AD. Ya kan? Berarti AD ini boleh kita tulis menjadi BC. Nah, jadi di sini BC kali BC. Lah AC kali AC itu kan AC kuadrat. Ya kan? Kemudian AB kali AB itu AB kuadrat. Lalu BC kali BC itu BC kuadrat. Nah, coba AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan yang C sebenarnya, ya. Jadi AC kuadrat plus AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat itu adalah teorema Pythagoras, ya kan? Jadi kalau pertanyaan yang B, jawabannya itu adalah yang ini. Nah, ini. Apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan ternyata AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah DC kuadrat, ya. Atau boleh juga AC kuadrat itu sama dengan AD kuadrat ditambah DC kuadrat, ya, gunakan kesamaan yang ada di sini. Nah, kemudian sekalian aja kita lanjutkan ke pertanyaan yang C, ya. Apa nama teorema tersebut? Namanya adalah teorema Pythagoras, ya kan? Teorema Pythagoras. Nah, jadi yang atas ini adalah teorema Ptolemeus, yang ini, kemudian yang di bawah ternyata kembali lagi ke teorema Pythagoras, ya, berlaku pada setiap segitiga siku-siku. Jadi kalau kita perhatikan ya, segitiga ABC itu kan segitiga siku-siku. Nih ya. ABC itu siku-siku, berarti berlaku AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya kan, jelas itu merupakan teorema Pythagoras. Atau kalau kita pakai segitiga yang di atasnya, berarti ADC ini juga merupakan segitiga siku-siku, maka AC kuadrat, ya, ini sisi miring, sama dengan AD kuadrat ditambah CD kuadrat. Nah, karena kan AB itu ya sama dengan CD, kemudian BC itu ya sama dengan AD. Ya, saya pikir ini sudah sangat jelas ini. Tetapi jangan khawatir kalau nanti ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 9 ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.